Oke, kita setidaknya Carrick masih unbeaten, bro. Asik, nggak apa-apa ya. Kalau Carrick itu banyak yang sangat baik-baikin dan sangat memuja-muja dan sangat mendukung adalah karena dianggap masih berproses gitu kan. Tapi Evelyn pingin tanya deh ke kalian tuh tim yang mana sih? Tim Arteta? Seorang yang juga sangat percaya pada apa yang disebut dengan proses, atau kalian tim Pep yang nggak ada kena rasa ampun, pokoknya lu nggak berguna cut, lu nggak aktif cut gitu. Gue sih lebih Tipe suka yang mana? tipe yang Arteta Oh, karena sekarang. Apa, nggak apa-apa ya? ala Klopp juga tuh. I don't collect trophies but I collect friendship. Asik. Anjay. Bacot. Lu kalau Anjay. gitu, Dia kenapa banyak lu milihnya tadi Carrick langsung out? Carrick belum proses. Pedigrinya Carrick beda. Iya. Pedigrinya Nggak beda. masuk. Pedigrinya beda. Nggak masuk. Kalau lu berproses, Pedigrinya beda. lu bakal beli sama Carrick. Enggak. Lu lihat dulu Pedigrinya Carrick sampai beda. gimana jelek, baru lu ngomong Pedigrinya negatif. Beda, Baru standarnya beda. Ya, Kalau udahlah. dibandingin pun beda. double pertanyaannya standar, udah double diimbangin loh standar. tadi. Ini bukan untuk dibandingin dengan Carrick, beda. Carrick juga rekam jejaknya tadi kan di Middlesbrough, walaupun dia Iya. mempromosikan pemain kayak Morgan Rogers gitu-gitu. Bagus nggak? Tapi abis itu kan ada downfall ya, jadi udah ada Iya. pola-polanya. Berarti lu langsung memvalidasi Carrick jelek. Berarti lu Pep Guardiola rekam berarti. jejak, gue rekam jejak. Iya, berarti rekam kayak tadi jejak. tanya kalau lu proses hasil dong. ada hasil Hasil dong. hasil. Iya, Perbandingannya hasil. kan ini Nggak, Arteta dan juga si Pep Guardiola. Iya. Kalau Pep Guardiola nggak ada kata setia. Nggak. Dia mau dimanapun, mau lu habis juara, kalau lu bisa dijual ya lu dijual. Aguero. Abis itu kita ngomongin pemain-pemainan Yaya Toure, Joe Hart, pemain-pemain yang punya unsur sejarah ya lu nggak peduli buat dia. Tapi kalau untuk tim kayak Arteta percaya proses, Oke. dia bakal kasih kepercayaan buat pemain dan pemain pun juga bakal istilahnya kalau lu disuruh nabrak tembok dia bakal nabrak tembok demi pelatihnya gitu. Itu Oke. menurut gua karakter yang lebih Coba bagus ya, aja. coba ya. Misalnya tangan kanan ini Arteta nih, percaya proses. Tangan kiri ini Pep yang hasil-hasil banget. Carrick gimana tuh? Coba. Pelatih semuda itu. Nah, belum lo. lah ya. Belum lah. Tapi lebih ke arah siapa? Pep atau Arteta? Arteta gue. Oh, oke. Arteta gue, Ya, ya. cara Arteta gue. Walaupun Silakan kalau langsung, sukses, Aldi suksesan melanjutkan Pep. nih, silakan. Senyumnya udah puas banget tuh. Gua Pep. Oh, wow, Ya. oke. Karena di level Premier League. Nggak nyangka nih. Terus. Karena di level Premier League, apalagi tim sebesar Arsenal, Manchester United, Man City, Kompetitif nih, Chelsea, Bos. Liverpool, without result, Oh, you are nothing. Tanpa trofi, lu nothing. Apa yang Arsenal lakukan bersama Arteta? kelamaan. Bentar, jangan dipotong. Dia di tahun pertama dan keduanya, dia butuh berapa window transfer untuk menghilangkan pemain-pemain yang nggak cocok. Oke? Di tahun ke 3, 4, dan sekarang 5, dia baru menunjukkan. Kalau lu mau bilang runner up itu, konsisten runner up itu buruk, ya silakan. Cuman kita beda paham berarti. Buat gua, konsisten runner up, konsisten selalu mencoba untuk menjadi juara, buat gue itu prestasi. Sebuah prestasi, yes. Buat gua. Tapi ternyata at the end of the day, buktinya tahun ini, tekanan bahwa Arteta harus juara, kalau dia sampai nggak juara, ada ancaman dipecat juga. Walaupun Artinya apa? runner up gitu. Artinya apa? Ya ada urgensi untuk lu pada akhirnya dapat gelar, Hasil lagi. hasil. Kalau lu cuma berproses, endingnya di mana? Nah itu dia. Yang gue suka Pep sekarang, lu sebutin pelatih kayak Arteta, Pep. Ini kok cek manajer, belanja. Arsenal belanja, yes punya duit pakai dong. Chelsea belanja, ya punya duit pakai dong. Walaupun kontraknya 8 tahun, 10 tahun. Punya duit pakai, dan itu benar-benar dipakai oleh tim-tim besar. End up-nya apa? Juara. Chelsea juara Piala Dunia klub. City treble. Liverpool Liga Champion, tahun lalu Premier League. Harus ada intangible hal, ada tangible hal yang ditunjukkan. That's why tahun ini gue bilang, Arteta harus juara. Kalau nggak, cut aja. Cut aja. Ya. That's, Oke. ya proses sampai mana? Endingnya apa? Sabar juga ada batasnya. Sabar gitu juga ya. ada batasnya. That's why gue bilang, kalau untuk Carrick, balik lagi, karena tadi Evelyn mau belokinnya dari Carrick, prestasi Carrick di MU saat ini adalah membawa mereka ke Liga Champion. Iya, itu prestasi. Berhasil nggak? Aha. Pertahankan. Nggak berhasil? Cut. Sesimpel itu. Objektif aja. Objektif aja. Betul sih begitu. Kalau Virzi gimana? Tim Arteta apa tim Pep nih? Alasannya apa? Ya pasti football is a result based business ya. Kayak kita tahu tim-tim yang bermain bagus tapi nggak pernah juara kan juga pada ujungnya nggak akan diingat juga sama orang karena all the wrong reasons. Bener kalau belanja
pasti tim-tim terbaik yang bisa menantang gelar juara adalah mereka belanja. Tapi how you spend the money kan juga penting. Cara how you spend the money itu sekarang berkaitan juga dengan bagaimana membuang pemain-pemain yang dirasa nggak tepat guna untuk tim. Makanya si Pep jual Cole Palmer karena Palmer ketika itu bukan karena dia nggak bagus sih, cuman karena dia ketika itu masih sangat muda dan nuntut jadi starter ya. Dan ketika itu masih ada Bernardo Agentnya. Silva, masih ada pengaruh agent tuh kan juga pengaruh. Dan kalau kita lihat emang secara akademi itu kan yang harus dilakukan oleh tim-tim sekarang. Mereka harus pintar dalam transaksi pemain, dan ini yang belum bisa dilakukan di Man United sebenarnya. Man United kan jual pemain mereka masih struggling karena dilihat datanya dari berapa tahun terakhir penjualan mereka mungkin setara Bournemouth, tapi Bournemouth sebelum yang jual si Zabarnyi dan lain-lain itu mereka masih di papan tengah lah untuk urusan jual beli pemain, karena di era PSR ini bahkan tim papan atas pun harus bisa pintar jual beli pemain. Dan di sini dibutuhkan ruthlessness-nya itu. Jangan, kalau gue sih sebagai fans Newcastle ya udah biasa ngelihat pemain-pemain terbaik itu dijual di peaknya mereka karena atau pemain potensial demi dibeli ekonomi pemain lain kan demi ekonomi, Indis karena ekonomi, emang indis ekonomi harus Iyalah. harus dijual. Bisnis, Nggak bisa terlalu ada ikatan terlalu banyak kepada pemain. Dari zaman gua dulu Les Ferdinand, David Ginola, sampai Johan Cabay itu dijual pas lagi bagus-bagusnya loh. Itu udah bikin ya pragmatis saja untuk mereka bisa rebuilding squad lagi, membangun squad. Yang penting kan penggantinya siapa dan apakah itu bisa untuk mendatangkan prestasi atau menjalankan itu lagi prosesnya lagi. Tapi ya semua butuh proses lah. Si Arteta juga nyampe ke titik ini kan dia berapa 5-6 tahun sekarang dan 5 tahun 2 sporting director. Mungkin 2 sporting director dan mungkin juga selama 3-4 window terakhir disokong oleh pemain yang menurut gue udah mencapai level tuh luxury signing. Sebenarnya Arsenal kan nggak perlu beli Eze, nggak perlu beli Hincapié, nggak perlu pakai Madueke, tapi kesempatannya ada dan memang diperlukan untuk memberikan ketebalan yang setara dengan tim utama. Dan ya udah, itu good for them dan mereka akhirnya bisa challenging. Ya semoga tahun ini banyak fans Arsenal yang berharap jadi juara setelah sekian tahun. Kalau nggak juara menurut gue ya emang harus dipecat. Karena kalau tadi Bang Aldi bilang konsisten peringkat 2, gue fine fair aja kalau konsisten peringkat 2-nya lu City-nya superior terus lu ngejar terus. Tapi ini kan City lagi skenario jelek. Lagi jelek, skenario-nya kalau ada yang menang City-nya lagi jelek, ada skenario-nya unggul 8 poin di bulan April. Menurut gue itu untuk peringkat 2-nya ya agak-agak bias juga kalau dibilang konsisten, karena banyak juga dia kehilangan momentum gitu. Dan menurut gue kalau sampai di musim ini nggak ngeraih juara juga, ya kita nggak akan ada yang inget peringkat 2 lah. Tapi nggak jadi the worst winner juga kan? Oke. Oh iya, Tadi jangan benar. menyambung Itu tadi, Messi bilang. setelah gua tanya-tanya, cuman lu yang punya pendapat begitu. Oh. Adiani enggak, Firzi enggak, Oh iya. siapa kemarin? Mas Haryo. Panji enggak, Mas Haryo enggak, lu doang. Kalau Arsenal juara, Iya. poin gue adalah karena kalau sampai the worst Ini winner adalah musim ini, worst. Gua seingat gue 6 tahun Worst 7 champion. tahun terakhir sejak City Centurion ya, kayaknya nggak ada tim ketika lu kehilangan 3 game berturut-turut nggak menang lu masih ada di puncak deh. Seingat gue sih gitu ya. Jadi maksudnya Karena Premier League jelek. standar di papan atas ya, karena seingat gue Liverpool tuh di musim 18 Lihat nggak 19 Premier cuma League di kalah Eropa? sekali. No, cuma kalah Tottenham aja sekali. di atas Premier League. Musim lalu pun Tottenham juara. Iya, makanya berarti Premier League nggak lagi jelek dong. Atas kan kalau dibandingin musim lalu Musim lalu ini lu lihat aja. zona degradasinya berapa poin dong dibandingin sama musim ini. Musim ini Peningkatannya aja. di era Kalau- bawahnya kalau meningkat, lu- atasnya menurun. Kalau lu hitung tim papan atas bakal finish projectnya berapa poin, itu udah nggak sama kayak di musim-musim sebelumnya. Dan poin gue adalah itu. Iya. Gue inget musim Berarti dalam kurung bahwa Arsenal juara karena yang lain lagi jelek gitu ya. tim pesaingnya Iya, lagi tim jelek. pesaingnya Tapi lagi tim-tim jelek. Iya kan, IPL dia bilang itu juga. Tim-tim Iya. IPL di UCL lagi bagus Di dong. UCL lagi bagus, dari musim-musim apa-apa. sebelumnya juga bagus karena ada Dapat 5 tim. Rizal. Tapi semua kalau di UCL juga jadi kelihatan Iya. bagus. Iya. Poin gue Iya. adalah gue nggak inget kapan ada tim bisa hilang poin di atas klasemen tuh di peringkat 1 atau 2, hilang 3 game atau 4 game nggak menang tapi tetap ada di puncak. Karena gue inget Maksudnya Liverpool pun Rizal bandingin hilang sama poin. standar liga Standar ketika City. 101 poin, Standarnya City. ketika Liverpool gagal juara Yes. dengan 101 poin Liverpool gitu. musim lalu ya nggak hilang Iya. game dalam beberapa poin dan mereka bisa maintain itu. Tapi musim ini City bisa kalah 3 game, mereka masih ada di peringkat 2. Maksudnya bukan kalah 3 game, nggak menang 3 game, mereka ada di peringkat 2. Arsenal ada 3 game, 4 game mereka nggak menang, mereka tetap ada di peringkat 1. Jadi menurut gue standar di situnya, dan itu menurut gue fakta sih, nggak bisa dibantah. Ya Karena justru yang nggak bisa dibantah adalah persaingannya makin kuat, jadi makin nggak mudah menang di Premier League. nggak mudah menang karena itu gue bahas tim yang di bawahnya meningkat sedangkan yang di atasnya ada level penurunan yang menurut gue cukup standarnya agak menurun. Kalau di gue musim sih ini. turun
turun enggak ya, yang bawahnya meningkat. Yes. Tapi ya Oke, pokoknya kalau intinya Virzi? nggak terjadi. Untuk hal kayak persaingan gitu. papan atas. Persaingan di IPL. Iya, kalau kita lihat hasil-hasil yang didapat dari Liverpool, dari City, ya ada drop off ya. City emang drop off, tapi mereka coba kompensasi dengan datangin Semenyo, datangin Gehi. Itu kan nggak sembarang tim tuh bisa kayak gitu. Checkbook manager lagi-lagi dia mengobati luka di timnya dengan menambal perhiasan lah istilahnya. Dengan konsistensi akhirnya dapat kan kemarin menang di Anfield. Gue bilang nggak akan menang di Anfield tuh kalau bukan karena Gehi dan si Semenyo ya. Walaupun memang aktor penentunya bukan mereka. Donnarumma juga ya makanya Liverpool kan mereka semua ada alasannya sebenarnya ya. Yeah. Si Liverpool Rizal pasti akan bilang rebuilding, apa namanya transisi dan lain-lain. Ya emang kalau dibandingin dengan ya masa tiba-tiba Villa muncul di peringkat 2 sebagai penantang kan itu nggak tiap kali terjadi ya. Nah, iya, Jal. Iya. Standar Premier League era Pep lah, itu menurut gue udah ultimatum. Enggak kalau dibandingkan baru terus kalau istilahnya dibandingkan Ini karena dengan durasi nih. kalau dibandingkan dengan 2018-19 yang era 100 poin. Nggak ada ruang. Ya, itu Kenapa harus dibandingin sama era itu? Iya dia kan yang bandingin. Iya, makanya kenapa Rizal harus bandingin Enggak ke era karena itu? timnya nggak juara gara-gara 101 poin ya itu. pantes. Iya. Lu kalah Beda sama 1 poin, ya 101 udah. poin udah itu doang. Pesona. Kelar. Iya. Gue nggak inget ada tim Kelar. bisa hilang 3 game tuh Udah bisa juara. itu gua jawabannya nggak nih lu Oh, tuh ya, Pak. nggak Udah, gini aja sensitif deh. iya Thank itu you, Zi. dia. Thank you. Coba, Sana arahnya. Oh, ya pantes. Udah jelas. Udah jelas ya. Valid. Udah jelas, valid. Cuma Oke, teriak-teriak. kita objektif aja nih. Kita lihat sama-sama jadwal pertandingan di malam hari ini. Apakah akan membuat Arsenal semakin nyaman atau justru semakin tertekan? Coba. Bulan ini silakan. penentuan. Boleh Rizal. ngomong nih. Gila, Bulan siapa ini tuh tim yang menang penentuan 2-1? Arsenal. Karena Arsenal bulan ini advantage-nya karena mereka mau main di final Iya. Carabao. Jadi ada game week mereka yang di pekan 32 itu digeser ke pekan depan tuh. Di bulan Februari pertengahan. Jadi menurut gua kalau Arsenal bisa City tampil nggak? bersih. City-nya kayaknya beda jadwalnya deh. Tapi Beda juga dong, jadwalnya. dicepetin dong. Dipercepat juga. Ya tapi sama dong. nggak di game week. Nggak Arsenal doang Nggak berarti. di game week yang sama karena Iya. itu ngaruh kalau main di game week yang sama itu bakal kepikiran secara mindset, secara Iya. tekanan. Jadi menurut gua bakal bulan Februari ini kalau Arsenal bisa maintain tetap 6 poin bedanya. Keluar dari Februari dengan gap 6 poin, menurut gua Arsenal punya Juara. peluang yang naikin lagi. Gua tadi bilang 70%. masih harus ya. ketemu di mana sih? Etihad ya? Etihad. bulan ini ya, Maret deh, 22 masih Maret. harus ketemu di Ini Etihad kalau tuh. Jadi 6 masih pointer terbuka, lagi tapi tuh. kalau Arsenal bisa sampai masuk Maret bedanya segini, gua rasa ini advantage buat mereka sih. Oke, dari Rizal. Kalau dari Aldi? Jujur gue takut sama Brentford. Oh. Ini akan menjadi pertemuan dari dua pelatih yang mungkin sangat besar menjadi kontender untuk dua pelatih terbaik musim ini. Arteta dan juga Kate Andrews. Ini sangat luar biasa gimana Kate Andrews ngebangun tim ini. Terus juga ditinggal sama pelatihnya, ditinggal sama beberapa pilar pentingnya, Mbemo, terus juga Wisa, Norgard. Bisa. Tetap ya dia. Tetap bagus dan nggak mudah. Nggak belanja besar-besaran juga. Jordan Dia Henderson. untungnya tuh Ya, Igor Thiago balik Ya, dari Igor cedera Thiago, panjang. Igor lagi Balik dari cedera produktif banget panjang. luar biasa. Itu yang nice Evelyn. Wow. Dan 16-17 ya? Nice Evelyn. Good research. Bagus. Jadi buat gue itulah kenapa gue sedikit deg-degan sama Brentford. Tapi kalau sama tim lain gue nggak takut. Cuman kalau sama Brentford. Kapten FPL gue Gabriel, gue percaya nih. Ngandelin corner. Gol itu ngandelin corner. Gitu ya, thank you. Iya. Virzi ini selalu support. Oh, isi. Tapi punya ada layer-layer. Ada layer. Iya. Jadi hati-hati Layer-layer teman-teman, kita hati-hati. Mas Firzi itu kalau nyampein sesuatu bersayap makanya. Hati-hati sama Bersayap. dia. Hati-hati sama dia. Hati-hati. Bersayap dia kalau ngomong. Gue yakin menang lawan Brentford, cuman Enggak. ada takutnya. Ada takutnya. Beda tuh lawan Leeds, beda tuh lawan yang lain-lain lah gitu. Cuman Tutup kalau mata lah ya. lawan Brentford, gua kalaupun seri, Aha. ini Udah bagus. gua nggak kaget. Oh. Kalaupun seri gua nggak sampai kaget gitu. Dan ya ini kan Premier League gitu ya. Gua sih kan nggak setuju bahwa Premier League papan atasnya melemah. Lagi kurang, ha. Gue sih lihat kalaupun sampai 3 poin jaraknya atau sama poin, gue sih nggak kaget karena ya this is Man City, Man City udah bangkit, Man City udah balik gitu. Sesengit itu loh. Sengit gitu. itu loh. Lu jangan anggap kalau Arsenal keluar dari bulan Februari beda 6 poin. Men, lu nutup mata sama Pep Guardiola. Lu nutup sama Doku, lu nutup sama Haaland, lu nutup sama Foden, Omar Marmoush, Sherky. Man City, Bos. Karena Lu mau menurut bilang 6 poin, gila, ideal Sampai banget. mereka Arsenal nggak juara dengan catatan unggul 6 poin, Iya. masuk bulan Maret unggul 6 poin masih nggak juara juga, itu menurut gue lebih parah dari yang unggul 8 poin tahun 2022-2023 karena pengalamannya udah banyak sebenarnya. Sekaligus, lu itu argumen yang membatalkan argumen lu bahwa papan atas Premier League melemah. Melemah menurut gue standar Berarti, juaranya. berarti
Ya kalau City juara Coba kan deh, mereka punya JM DNA. Team komen-komen deh, ya udah, kalian jadi tim ini yang mana? JM Kalian Team bisa ngerasa- menilai sendiri lah. Mereka punya Iya. DNA untuk juaranya. Jadi menurut Padahal saya melemah ya papan atas Oke. Premier League. standar. Jadi- Kalau sampai Arsenal nggak juara dengan kayak begitu menurutku parah banget Iya, lah. padahal Oke. melemah Premier League Ya, papan malah atasnya. Iya. Arsenalnya kalau sampai juara pun ya sangat lemah. City pun kalau juara bakal gue bilang ini persaingan yang Semuanya bakal lemah kecuali Liverpool, Jal. Oke. Asik. Yuk. Enggak lah, musim Silakan lalu langsung beda JM lah. Team komen-komen aja menurut kalian. Kalian sepakat sama Aldi atau sama Rizal nih? Kalau kata Virgil Rizal ditanya. atasnya tuh Apa? lagi turun. Kalau katanya Udah, Aldi justru yang bawahnya lagi bagus gitu. Kalau Virzi gimana sih? Iya sama kayak si Everton, Brentford sekarang Di peringkat bawah Brentford. berapa mereka? Di bawah Brentford. 7-8 ya. Tujuh. Iya mereka naik benar. Iya di saat melemahnya Liverpool, di saat melemahnya Spurs terutama. Man United emang startnya aja mereka jadi Buruk. dari bawah ya. Kalau mereka bersama Carrick dari awal musim Di ya atas mungkin City mereka. title challenger juga sekarang. Newcastle lagi drop. Kita list aja berapa tim peringkat 5 musim lalu. Differential poinnya mereka sekarang ini berapa? Drop off paling kerasa ya di Liverpool ya pasti. Cuman kalau kita lihat City ya tetap being City dengan ambisi dan Iyalah. spendingnya mereka dan Biasa. ngerinya Pep dalam ambisi dia memenangkan trofi ya. Iya. Ya. Itu bukan hal yang rahasia lagi di Premier League. Tapi memang kalau dibandingkan dengan eranya yang tadi Rizal bahas itu memang fluke season kayaknya ya. Dengan lu 101 poin ya nggak juara. 99 97 ya. 99, Sempat 97. ada yang 100 Centurion juga kan, kan City Centurion Centurion. juga kan. Iya. Iya itu memang standar yang diterapkan udah jauh beda. Cuman sekarang memang standarnya kan kalau ketemu si Brentford, ketemu si Everton nggak akan semudah itu lagi. Everton pindah ke Hill Dickinson itu jadi ngeri juga walaupun mereka emang kemarin baru kalah dari Bournemouth. Cuman tanda-tandanya ada di sana. Berarti Jadi ya, Arsenal bisa aja tertekan nih dengan laga malam hari ini nih. ya seperti yang dari dulu gue bilang bahwa Arsenal itu tertekannya ya tergantung dari hasil-hasil lawannya. Kalau lawannya bisa bisa mempertahankan poin, Bener. itu akan berbicara Itu semua terus. juga begitu ya? Bukan, Arsenal memang begitu. Kalau Iya. biasanya tim lain itu, kalau ada tim yang main duluan, rival duluan nih, Iya. kita harus nyusul. Mereka bisa. Arsenal itu lebih bagus kalau main duluan. Ngejar, iya. Oh. Nah makanya ini Nggak gue ngeliat khawatir. hasil yang lain. Ini kan City duluan nih lawan Fulham ntar malam. Which is buat gue sih kayaknya menang Iya. City ya lawan Fulham ya. Menang nih, 3 poin dong bedanya. Nah, pressure. Jadi untuk menjawab tadi, Iya. tertekan. Tapi nggak tahu nih kalau JM Team yakin nggak City menang? Oke deh, sembari Kalau gue sih JMT yakinnya pada City komen-komen, Evelyn juga pingin bacain yang udah nyawer-nyawer. Terima kasih banyak ya, banyak banget loh. Ada fans Liverpool, wow, Rp50.000, terima kasih. Aldi itu fokusnya Mas Haryo, permainan Bukan, ini gue udah baca, salah. Aldi itu fokusnya Mas Haryo permainan Liverpool. iya. Ini orang. Iya, lu bener-bener. bingung kan? Iya, gue bantuin. Penggalannya. Aldi Iya. itu fokusnya Mas Haryo. Bukan, lu kebetulin lah. Goja. Pakai Aldi koma dong, Kak. itu fokusnya Mas Haryo permainan Liverpool. NC botak nggak pernah bisa ngasih jalan keluar. Taktiknya suka aneh gitu. penting. Karena ada Tanda perbedaan baca. pendapat antara Aldi dan Mas Haryo. Aldi Iya, gimana? deh. Lanjut. Nggak kuat. Oke lanjut, GGMU Rp50.000, terima kasih. Oh, fans GGMU Liverpool, aja. GGMU. Lanjut. Wow. Fadil, Rp50.000, terima kasih. Katanya tim Prabu, formasi gak boleh berubah ya. Aku fans Arsenal dan fans tim Prabu, solid terus ya. Solid. Happy Nanti banget Rabu bacanya berarti gue pakai Zoom ya dari Emirates ya. Berdua kita. Berdua dong, Iya. siap. Iya. Hostnya Siap Rizal berarti menonton. nanti. Oh, perayaan nggak Sakit banget. rela tuh, nggak rela. Raditya, Rp25.000. Menurut para pundit, gimmick fans MU itu too much nggak sih? Kayak seakan dibahas-bahas terus. Gimmick kasih lah itu menurut gue. Gimmick, Kalau gimmick itu. gimmick fans MU. Masa lu mau larang fans MU berkreasi sih? Boleh. Biarin Apa aja aja ya. sih, iyalah. Lagi bisa happy ya happy dong. Happy lah. Oke, Rame-rame lanjut. juga ya, Rame-rame nggak ada. juga. Nggak- dia nggak ngeluk, dia nggak iniin orang lain, emang dia sendiri Jangan doang. Ya udah biar yang lu pertanyakan harusnya gimmick legend Chelsea. Kalau timnya seri kok diam. GT dan GT. Drogba kok diem. Emang ngenyek. Oke lanjut, FD-nya Newcastle United Rp50.000. Ini harus Kak Firzi yang balas. Woi, nih ya. One, apa kabar? Hoi, Pak Firzi, lagi jelek tapi bikin orang dipecat. Jadi Eddie Howe itu Wey. apa out nih? In atau out? Salah. Gimana? Jadi Eddie Howe in apa out nih?
Oke, Ona gimana ya? Woi, Kayaknya langsung banyak tahu. fans Newcastle yang pingin Eddie out ya dengan mungkin dia udah Mediocre nyampe emang. ceiling batas ya. Batasannya biasanya dia bisa bikin pemain berkembang. Dulu Jacob Murphy dan lain-lain dibikin berkembang, tapi sekarang kok Walter Mada, Wisa, Jacob Ramsey dan Elanga terutama Mentok. menurun. Kalau gue bilang ya ada argumen untuk mengganti pelatih musim depan sih. In Tapi tapi kalau lu in apa out? kalau this season he still in, tapi musim depan kalau ada option, ini ya kuncinya. Kalau ada option lebih baik, pelatih yang udah terbukti bisa bawa timnya di Liga Champions, bisa Oh. juara, itu ganti, it's Yang- okay. Ini yang disebut Benitez bersayap. nih. Nggak, ini yang disebut bersayap. Benitez. Jadi gua ikhlas. Ya kan bener kan? In Out gua sekarang. ikhlas. Itu Makanya itu dia. Makanya apa tuh? Jadi kalaupun dia in, Aldi, oke. Aldi, dunia ini nggak hitam bisa atau kita putih. pulih. Iya. Zal, lu kudu bijak. Lu terlalu letter lo. Terlalu letter lah. Kita cukupkan ya. Masih Benitez muda. gimana? Benitez sudah pernah dulu. De Zerbi. Yes, Enggak. kita lanjut ya. Enggak juga. Ini ada Almas, Rp25.000, terima kasih. Benjamin Rabu terbaik, paling Almas. santai dan seru. Terima kasih banyak, senang banget bacanya. Thank you. Satria Rp25.000, terima kasih. Bahas The Zerbi dong yang meninggalkan Marseille. Apa Pantas. pantas ke IPL lagi? Udah gua bahas tadi. Pantas. Udah. Tanpa Firsi, Satria tanya, pantas udah atau gua enggak? tanya. Ya untuk tim papan tengah pantas, tapi kalau untuk nanganin tim Rizal? yang harus dapat trofi enggak? Yes, sama lah. Oke, kita ada lagi dari Steven, Rp25.000. Udah ya main king-kingannya, yang pantas disebut king itu ya juara, bukan yang peringkat 4. Jadi Liverpool Terima kasih. kingnya. As Oke. it stands, King Liverpool. Iya, oke. Kita lanjut dulu ya, ini banyak banget yang nyawer nih, bukan nggak mau jawab. Lanjut, ada Peles Tilaida. Thanks King MU yang mampu menahan laju apik dari West Ham. Peles jadi lebih aman dari degradasi. Iya, tapi menang dong. Jangan lebih apik, lebih apik aja. Oh, kan ada menang. Jorgen Strand Larsen sekarang. Iya. Keren. Ada Carly, Peles. Rp25.000. Katanya kalau Laporta gak kepilih di pemilu nanti, Flick bakal cabut. Kalau ke Gosip. IPL cocok nggak? Cocok. Cocok. Bisa ke Kemana? MU, seram. Ke Wah, Liverpool, oke. Pelatih serem. Jerman sukses. Iya, serem Siap. tuh. Lanjut, ada Jeremy Rp25.000. Kayaknya bursa pelatih musim panas nanti lebih seru dibanding bursa pemain, apalagi kalau banyak big club yang ganti pelatih. Iya, setuju. Yes, Setuju. lanjut. Apalagi ada World Cup. Ada Faris Rp25.000. Pendapat Aldi tentang Rooney mengkritik fans MU yang haircut itu karena dianggap gak penting. Sebenarnya ini cuma layak dijadikan lelucon gak sih? Carrick aja sebagai pelatih MU santai. Kenapa Lu kita Rooney. repot? Enggak, Rooney. Oh. Kenapa Rooney repot? Keganggu Iya. dia. Lanjut, Emir Rp25.000. Rizal lebih pilih Liverpool gak lolos UCL tapi Arne dipecat, ganti pelatih top, apa Oh, Liverpool gampang. lolos UCL tapi Arne stay? Arne stay lah. Arneste Liverpool lolos. Oh, Itu iya. good season bagi dia. Hasil ya, Iya, baik. Gitu. Jokeres Rp25.000. Assalamualaikum quadruple, mantap quadruple. Semangat juga ini ya Saya teman. catat, saya catat. Lanjut, ada Bismillah Arsenal Cuma assalamualaikum juara. doang, Jal. Saya catat. Cuma assalamualaikum doang. Saya catat Harusnya ini. Bismillah dong. Kecuali siapa kuadrupelnya? Itu Siapa jangan. baru? Jangan dilakuin Ini mah lagi. sopan. Cuman assalamualaikum kuadrupel. Iya. Permisi gitu baik. doang. Bismillah Arsenal juara. Oh. Rp50.000. Terima kasih. Senyumnya Cici Evelyn tularkan aura positif. Semoga Arsenal dapat mayor trofi musim ini. Biar senyum Cici Evelyn makin bawa aura positif. Amin. Semua katakan. Amin. Lanjut. Ada Iwan Kastiawan. 100.000 Saktiawan. rupiah. Wow, terima kasih. Kastiawan. Kastiawan. Maaf Oh, ya, iya. aku ulang lagi ya. Cepet, Maaf thank banget. you. Thank you, thank Iwan you. Kastiawan, Rp100.000, terima kasih. Bang Aldi, Hadir. kalau West Ham harusnya menang Bang Aldi, kalau West Ham Menang, harusnya nggak bakal. menang Di Enggak nggak bakal di itu posisi 18. Jadi tahu Gak bakal kan di kenapa posisi berada 18, di- jadi tahu kan? Oh ya, belajar Kenapa lagi berada di udah. posisi 18. Thank you tapi cepetnya Thank udah. you so much. Thank you. Belajar lagi. Hanif, Rp25.000. Katanya MU gencar ngincar 5 kemenangan beruntun. West Ham be like Barcelona 2011. Betul, Oke. Ada bintang Rp25.000. Hal yang paling ditunggu DPI Rabu yaitu Aldi Debat sama Rizal. Go ahead katanya. Go ahead WKWK. Go ahead Eagles. Paling di nanti ya, baik. Tuh banyak juga yang udah komen-komen. Aduh, seneng banget hari ini kalian Iya, aktif Persib kalah banget. tapi ini. Kita Yo, jadi Persib ngerasanya- kalah. Gitu ya. Buri kita balas di GBLA. Di GBLA. Balas di GBLA. Yes. Wakil Indonesia harus menang. Amin. Minggu depan bisa menangin. Dan Evelyn juga pingin umumin bahwa hari ini adalah hari terakhir Evelyn untuk siaran di DPI Rabu.
sebagai seorang single. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Buat tim semuanya, buat tim Evelyn kawin. Hei, yang nanya-nanya IG-nya Evelyn. Iya, jangan nanya. Iya, Calon lakinya ganteng. Calon lakinya ganteng. Calon, aduh, lu nanya-nanya IG-nya Evelyn. Terima kasih Jam Team, terima kasih GeForce, terima kasih buat semuanya. Jangan lupa untuk saksikan klip DPI hanya di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia. Bye, see you Hari later. patah hati JM Team resmi hari ini. Sabar ya.